No buatan yang memakai kata telah dan sudah. Saya Pendeta Tan Honai dari I Gereja Alkitab Allah Esa, Firman Utama Gaifu. Ya, ada mukalab yang beratnya 70 gram, tingginya 170 km, seperti benang layangan, ya. Iya dong, 70 gram, tingginya 170 km itu kan kayak benang layangan. Mukalab tidak sekolahan. Ya, dia nggak bisa ngerti. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6 itu telah tuh. Ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Pakai kata telah. Lukas 22 ayat 69. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Ada kata telah, ada kata sudah. Tapi nubuatan di dalam bahasa Alkitab, bahasa Inggris memakai kata shall. Shall itu pasti. Ya. Kalau will itu bisa ya, bisa tidak. I will go. Aku akan pergi, itu masih insya Allah kalau I will. Tapi kalau I shall go, aku pasti datang. Aku pasti pergi ke sana. Jadi mukalab yang seperti benang layangan, yang enggak sekolahan, beratnya 70 gram, tingginya 170 km, ini enggak ngerti bedanya shall dan will. Ya. Nubuatan memakai kata telah. Ya, Yesaya 9 ayat 6. Telah lahir. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Padahal belum lahir. Itu masih lahir nanti. Yesaya itu anggap aja lah, Yesaya itu 600-700 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi sudah ditulis telah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Telah lahir, padahal yang lahir bayi laki-laki, belum Kristus, belum Tuhan, belum juru selamat. Ini nubuatan baru terjadi 30 sampai 33 tahun kemudian. Demikian pula Lukas 22 ayat 69. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Ini nubuatan baru terjadi 3-4 hari setelah Yesus ngomong. Yesus ngomong lalu mati disalib, lalu bangkit. Bangkit ini sudah roh, berarti sudah sebagai Allah, ya, seperti itu. Ya, harap maklum ya, mukalab tidak sekolahan ya. Beratnya saja 70 gram, tingginya 170 km, kayak benang layangan. Urus kitabmu sendiri, ndul. Urus kitabmu sendiri. Ya. Berarti memalukan kuadrat ya Pak, memalukan kuadrat. Jadi nubuatan-nubuatan yang memakai kata telah dan sudah ya. Termasuk dari kelompok Tritunggal juga mengimani itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti sejak bayi oek-oek itu Yesus itu sudah juru selamat. Menjadi bahan tertawaan kuadrat. Tritunggal sama dengan mukalab, sama persis gitu. Tumpul pikirannya Pak, tumpul pikirannya. Yesus Kristus melihat kepada imanmu, bukan doa pujian dan penyembahanmu. Yesus Kristus melihat kepada imanmu, iman kepada Kristus yang menyelamatkanmu. Doa pujian dan penyembahan itu akibat dari iman. Yesus Kristus melihat kepada imanmu, iman kepada Kristus yang menyelamatkanmu. Jadi para mukalab, saya sering menyebut kowet, IQ tiarap, urus kitabmu sendiri. Ya.
beratnya saja 70 gram, tingginya 170 kilometer. Itu kayak benang layangan, nggak ngerti bedanya sel dan will. Kalau sel itu pasti, jadi Yesus yang lahir yang bayi laki-laki itu pasti nanti jadi juru selamat Kristus Tuhan. Yesus yang sedang ditangkap, diadili, pasti nanti duduk di sebelah kanan Allah. Duduk sebelah kanan Allah itu arti kiasan, artinya dia jadi Allah. Berubah dari fisik jadi roh. Demikian pula hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir seorang anak, telah lahir seorang putra, telah diberikan untuk kita. Padahal belum, baru terjadi 700 tahun kemudian. Jadi nubuatan-nubuatan kalau yang pasti itu memakai kata telah dan sudah. Kelompok-kelompok Tritunggal seperti Elia Miring, TV Kudis, Raja Kudis RK, Bathuk Nonong Sidik BNS, Abuna Dagu Bewok DB, belum nanti Mampet ya Mampet MBN, juga nggak ngerti bahwa nubuatan yang pasti itu memakai kata sudah dan kata telah. Dalam bahasa Inggris shall, ya. I shall go back, itu aku pasti kembali. Beda dengan I will, ya. Nah ini para mukalaf nggak ngerti, juga para PDT RM yang lulusan teologi itu juga nggak ngerti. Ya. Back to the scripture, ya. Urus kitabmu sendiri, urus agamamu sendiri. Wahai mukalaf, IQ tiarap. Beratnya 70 gram, tingginya 170 km, kayak benang layangan. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.